Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu sehat dan selalu semangat belajar. Kali ini kita bertemu lagi. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tematik kelas 2, tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah, pembelajaran 4, 5, dan 6. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Beni duduk di teras rumah. Tiba-tiba Beni membaca puisi. Nah, di sini ada percakapan Beni dan kakaknya. Kak, Beni mau bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Kakak menjawab, ya, silahkan. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi kias, padat, dan indah. Nah, anak-anak coba perhatikan. Di sini ada gambar Beni dan keluarganya. Ayah mengajak ibu, kakak, dan Beni bergotong royong. Gulma banyak tumbuh di taman bunga. Nah, apa yang sedang dilakukan Beni dan keluarganya di gambar tersebut? Ya, tadi sudah ada di dalam bacaan bahwa Beni dan keluarganya sedang bergotong royong. Karena di halaman tanaman bunga banyak ditumbuhi gulma. Di situ ayah sedang mencangkul, ibu sedang menyiram bunga, kakak sedang membersihkan halaman tanaman sekitar lingkungan rumah. Beni sedang memupuk tanaman. Beni memupuk tanaman. Beni bersama kakaknya bekerja sambil bernyanyi. Beni dan kakaknya menyanyi lagu Lihat Kebunku. Pasti anak-anak sudah hafal dengan lagu Lihat Kebunku. Karena dulu waktu TK, masih sekolah TK, pasti sering sekali menyanyikan lagu ini ya. Nah, lagu Lihat Kebunku ini ciptaan Ibu Sud. Tentukan kuat lemah tekanan lagu di Lihat Kebunku. Tentukan juga panjang pendek bunyi lagunya. Berikan tanda centang. Nah, di sini anak-anak bisa menjawab potongan lirik lagu dari Lihat Kebunku. Mari kita bahas bersama dan diisi di buku anak-anak masing-masing. Potongan lirik lagu yang pertama, Lihat Kebunku. Itu saat bernyanyi, dinyanyikan dengan nada yang panjang apa yang pendek? Panjang. Kemudian kuat atau lemah? Kuat. Kemudian
penuh dengan bunga. Dinyanyikan dengan seperti apa? Panjang dan tekanannya lemah. Kemudian ada yang putih. Gimana nadanya lagu ini? Pendek. Kemudian buat tekanannya kuat. Dan ada yang merah. Itu panjang atau pendek? Panjang. Kemudian tekanannya lemah. Semuanya indah. Panjang. Kuat atau lemah? Kuat. Nah, di sini sudah dapat ditulis ya di buku anak-anak. Kita sudah bahas bersama. Benny bersama keluarga beristirahat. Benny dan keluarga melihat kebun bunganya. Sekarang kebun bunganya sudah bersih. Selain bersih juga asri. Kemudian kakak Benny membacakan puisi. Nah, di sini kakak Benny membacakan puisi dengan judul Taman Bungaku, karya In Komang Juniati, SDN 5 Junggatan. Nah, di sini anak-anak nanti bisa membuat sebuah puisi dengan hasil karya anak-anak sendiri dengan tema pengalamanku. Nah, seperti yang sudah ada di contoh video pembelajaran hari ini, kakak Benny membacakan puisi Taman Bungaku. Setelah istirahat, Benny membantu ayahnya. Ayah Benny ingin memperbaiki motor. Nah, anak-anak perhatikan di sini percakapan antara Benny dan ayah. Benny bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apakah nama benda ini?" Ayah menjawab, "Benda ini disebut jangka sorong." Benny bertanya lagi, "Apa kegunaan benda ini ya?" Ayah menjawab, "Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran, seperti mur dan pensil." Nah, anak-anak, kemarin di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar alat ukur seperti penggaris atau mistar. Terus apalagi? Meteran. Nah, di sini ada juga jangka sorong. Nah, anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Berikan tanda centang untuk benda yang dapat diukur dengan jangka sorong. Nah, tadi ayah Benny sudah menjawab. Jangka sorong itu untuk mengukur benda yang bentuknya lingkaran. Nah, di sini yang bentuknya lingkaran kira-kira nomor berapa ya? Nomor 3. Ya, tepat sekali. Benny mempunyai banyak teman. Benny juga anak yang baik. Benny pandai bergaul. Teman Benny ada yang menjadi pengurus masjid. Pengurus masjid tiba-tiba ke rumah Benny. Pengurus masjid perlu bantuan.
bantuan untuk korban banjir. Beni memberi sumbangan korban banjir. Beni memberi contoh yang baik. Nah, contoh di atas merupakan contoh pengamalan sila kedua Pancasila. Mari kita bahas sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila itu bunyinya apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang atau simbolnya rantai emas. Nah, di sini beliau punya contoh pengalaman sila Pancasila yang kedua. Misalnya yang pertama yaitu ada menghargai pendapat. Contoh yang kedua, berani mengakui kesalahan. Yang ketiga, mengunjungi teman yang sakit. Contoh yang keempat, memberi santunan kepada orang miskin. Contoh yang kelima, berani membela orang yang tidak bersalah. Nah, itu merupakan beberapa contoh dari pengamalan sila Pancasila yang kedua. Nah, di sini anak-anak sudah bisa memahami mana itu yang termasuk sila kedua Pancasila. Di sini ada gambarnya, tadi sudah Lala berikan contohnya. Jadi, sudah paham kan mana yang merupakan pengamalan sila Pancasila yang kedua? Nomor 1, terus nomor 2, kemudian ketiga, kelima, dan ke-6. Karena nomor 4 tidak, itu masuk di pengamalan sila Pancasila yang pertama. Karena mereka sebelum makan berdoa terlebih dahulu. Sepupu Beni datang dari kampung. Beni senang dikunjungi saudaranya. Beni dan sepupunya saling berkunjung. Beni selalu menjaga kerukunan antar keluarga. Sikap ini contoh perilaku sesuai sila ketiga Pancasila. Kamu harus hidup rukun, anak-anak harus hidup rukun ya. Rukun dengan teman, dengan anggota keluarga, dan juga dengan tetangga. Hidup rukun merupakan contoh perilaku yang baik. Hidup rukun sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga, kita akan membahas sila ketiga. Apa bunyi sila ketiga Pancasila? Persatuan Indonesia. Kira-kira masih ingat gak lambangnya apa sila ketiga? Pohon beringin, ya tepat sekali. Nah, di sini Lala punya contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Yang pertama contohnya adalah mengutamakan kepentingan keluarga. Contoh yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Contoh yang ketiga yaitu saling menyayangi, saling menolong,
saling menghormati, dan saling menghargai. Juga gotong royong di antara anggota keluarga. Contoh yang keempat, menjaga dan memelihara harta benda keluarga. Ayo mencoba. Nah, setelah tadi Bu Lala jelaskan tentang sila ketiga, nah di sini anak-anak pasti sudah paham mana yang masuk di sila ketiga Pancasila. Mari kita centang bersama. Nomor 2, kemudian nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Kenapa nomor 1 tidak? Karena mereka tidak hidup rukun, saling bertengkar. Nah, tugas hari ini, kali ini anak-anak berlatih membuat puisi dengan tema pengalaman. Nanti anak-anak bisa menuliskan di buku tulis tentang puisi dengan tema pengalaman. Yang kedua, anak-anak menyanyikan lagu Lihat Kebunku sesuai dengan nada dan tekanan seperti tadi yang sudah kita bahas bersama. Ada sedikit pantun buat anak-anak semangat belajar ya. Keliling kota naik becak, walau lama tiada jemu. Banyak-banyak engkau membaca. Membaca adalah kunci ilmu. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.